Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Aminullah Official. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan memberikan wawasan sedikit sambil menunggu klien datang di kantor. Ya, akan memberikan sedikit wawasan mengenai jual beli tanah. Ya, karena banyak jual beli tanah ini yang banyak perkara atau banyak kasusnya, banyak korbannya ya. Jadi dengan membuat video ini semoga bisa membantu teman-teman atau pemirsa semua untuk lebih hati-hati untuk membeli tanah ya. Kebetulan saya beracara atau membantu bos saya, klien saya di pengacara, eh, banyak mengurusi atau menangani kasus tanah ini ya. Jadi teman-teman harus hati-hati dalam menjual beli tanah atau jual beli tanah. Sudah saya rangkum di sini ya, terkait perkara kemarin, terkait jual beli tanah. Ya, sengaja saya infokan di video ini agar teman-teman lebih hati-hati. Apa yang harus kalian perhatikan sebelum membeli tanah? Yang pertama yang harus kalian perhatikan yaitu bukti kepemilikan tanah. Ya, jadi hati-hati bagi teman-teman karena ada klien saya kemarin terkena tipu atau masalah karena dia membeli tanah bukan kepada pemilik aslinya. Jadi ada seorang yang datang ya, ingin menjual tanah bla 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 bla, tapi klien saya ini tidak mengecek apakah tanah tersebut sudah atas nama penjual dan seterusnya. Ternyata tanah tersebut atau surat tersebut bukan atas nama penjual. Nah, sehingga menjadi sengketa. Ya, jadi hati-hati. Jadi teman-teman, yang harus diperhatikan sebelum membeli tanah adalah pastikan bahwasanya surat itu apakah sudah HSAM, apakah hanya HGB, dan yang paling penting apakah penjual itu apakah surat itu atas nama penjual. Jangan sampai ya, jangan sampai terjadi seperti klien saya yang kemarin. Jadi saya harapkan perhatikan bukti kepemilikan sebenarnya ya. Oke, untuk selanjutnya status kepemilikan yang harus diperhatikan sama teman-teman sebelum membeli tanah. Status kepemilikan tuh misalnya beberapa bulan yang lalu saya juga membeli klien, yaitu membeli tanah. Perkaranya begini, membeli tanah sama orang yang sudah menikah tapi dijualnya sebelah pihak. Jadi pastikan jika teman-teman ingin membeli tanah, ditanyakan dulu ke penjual apakah sudah beristri atau bersuami ya. Jangan sampai tanah tersebut dijual sepihak karena akan menjadi sengketa tanah suatu saat nanti ya. Jangan sampai ada barang yang kepemilikannya dua ya, kan suami istri nih, tapi dijual sepihak. Nah, ya misalkan suami saja yang menjual tanpa sepengetahuan istri atau istri yang menjual tanpa sepengetahuan suami, itu sangat berbahaya di lain hari nanti. Mungkin istrinya atau suaminya lagi merantau jauh karena kerja, ternyata diam-diam istrinya menjual aset tanahnya dan seterusnya tanpa sepengetahuan suami. Itu akan menjadi perkara nanti ya. Jadi sudah diatur dalam undang-undang untuk jual beli tanah itu harus kedua belah pihak. Harus suami istri harus ada kesepakatan ya. Jangan sampai salah satunya aja yang akan menjual. Hati-hati. Oke, untuk yang ketiga, luas tanah ya. Luas tanah yang harus diperhatikan sebelum membeli tanah, jangan sampai luas tanah dengan yang ada keterangan di dalam surat itu berbeda. Karena banyak kejadiannya luas tanahnya luas di dalam surat itu 100 meter, tetapi faktanya di lapangan atau tanahnya yang dijual itu ternyata hanya 70 meter. Sehingga penjual menjual dalam angka 100 meter.
padahal tanahnya belum pernah dicek. Jadi teman-teman jika ingin membeli tanah, pastikan cek dulu surat-suratnya, berapa luasnya, dan cek ke lapangan, cek ke tanahnya, mana tanahnya, dan diukur benar-benar. Ya, jangan sampai tanahnya itu beda luas antara faktanya tanah tersebut dan di dalam diisi surat itu, baik SHM atau AJB. Karena sering ya terjadi kejadian di lapangan. Bahkan yang sering terjadi itu sesama teman, sesama sahabat. Nih misalkan nih, gua mau jual tanah nih gua nih 100 meter nih. Pinggir jalan lagi. Karena temannya percaya begitu saja. Nih suratnya. Udah pegang deh surat yang benar 100 meter, langsung dia bayar. Misalkan ya, cash. Ternyata setelah dicek tanahnya nggak nyampe 100 meter. Sehingga teman-teman harus benar-benar betul jeli untuk mengecek suratnya apakah sesuai dengan yang ada di tanah tersebut. Kalau di surat 70 meter, ya harus faktanya 70 meter. Sehingga teman-teman tidak merasa rugi, tidak dirugikan membayar lebih padahal tanahnya hanya 70 meter. Kita bayarnya 100 meter misalkan ya. Oke, untuk selanjutnya kesepakatan biaya. Yang keempat, kesepakatan biaya ini misalkan biaya pembayaran pajak tanah tersebut dan biaya notaris. Tapi biasanya pada prakteknya yang menanggung biaya ini ya penjual. Tapi kembali lagi ke kesepakatan kedua belah pihak yang menjual dan pembeli ya untuk biaya biasanya. Tapi prakteknya biasanya ditanggung oleh penjual soal balik nama ke notaris dan seterusnya ya, atau pajaknya. Oke, untuk yang kelima yang harus kalian perhatikan sebelum membeli tanah adalah akte jual beli ya. Harus apa maksudnya? Maksudnya adalah pastikan setelah membeli tanah tersebut, pastikan surat tersebut sudah dipecah ya, sudah atas nama atau AJB tersebut atas nama pembeli atau atas nama kalian yang sudah beli. Jangan sampai kalian sudah membayar full cash tapi tidak mendapatkan AJB. Karena AJB ini sangat penting loh untuk menjadi bukti perpindahan tanda kepemilikan. Jangan sampai hanya sekedar kenal teman, akrab, sahabat, tapi dibilang ya nanti jangan, ini penting ya. Takutnya jadi perkara nanti. Misalkan jual beli tanah tanpa adanya AJB atau AJB belum balik nama atas ke pembeli, jangan sampai. Ya, jadi teman-teman harus diperhatikan soal akta jual beli ini. Harus sudah balik nama atas nama pembeli. Kalau biar aman beli tanah ya, kalau saran saya mungkin beli tanah jangan langsung cash. Mungkin DP dulu, lalu buat perjanjian bla 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 bermaterai kalau bisa untuk pelunasan jika sudah balik nama atas nama pembeli ya. Itu penting, jangan sampai lunas tapi AJB-nya nggak jadi-jadi, harusnya seperti itu ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jika teman-teman ada yang mau konsultasi soal hukum pertanahan, bahkan konsultasi hukum ya di bidang perkawinan, perceraian, hibah, harta gono gini dan seterusnya di bidang hukum, silahkan hubungi nomor di bawah ini ya. Insyaallah kami berpraktek di wilayah Depok dan Bogor dan sekitarnya, nggak jauh-jauh dari situ. Jadi teman-teman jika ingin konsultasi soal hukum, silahkan ke nomor yang tertera di bawah ini ya. Baik, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.